Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Sigmania berada selalu diberikan kesehatan ya. Balik lagi di Sigma Talk dan kali ini bareng aku Nabila Alsabila. Aku nggak sendirian nih teman-teman. Kali ini aku ditemani oleh salah satu mahasiswa UIN SMH Banten yang kabarnya tengah menjadi Duta Literasi Indonesia. Nah, ngomongin soal literasi, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan istilah literasi. Dimana teman-teman pasti bilang kalau misalkan literasi ini kerap kali dikaitkan dengan kegiatan membaca dan juga menulis. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita panggil narasumber kita kali ini yaitu Kak Fajar Nugraha. Halo Kak Fajar. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Oke, baik. Kak Fajar, tadi kan aku udah kenalin nih ke Sigmania semua. Kalau Kak Fajar ini dari Duta Literasi Indonesia. Betul sekaligus sekali. Juga sebagai mahasiswa. Iya. Mungkin Kak Fajar mau memperkenalkan diri lebih detail lagi ke Sigmania. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha dari Duta Literasi Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan betul sekali yang tadi Kak Nabila katakan bahwa saya sebagai mahasiswa di UIN Banten ya. Iya. Oke, Kak Fajar, tadi kan kita udah sedikit nyenggol soal literasi nih di literasi. Depan ya. Oke. Literasi itu apa sih menurut perspektif Kak Fajar? Literasi ya, mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya dengan kata literasi. Dan tentunya dalam hal ini kita ambil dulu nih ya informasi dari ataupun narasumber dari KBBI ya, sumber dari KBBI bahwa literasi itu adalah proses membaca, menulis. Namun di sini saya memaknai itu lebih gitu Kak. Lebih karena literasi itu bukan hanya membaca dan menulis. Berikut dengan kita diskusi, dengan kita ini berbicara ini adalah literasi gitu. Dan yang paling penting adalah literasi itu dari awalnya kita berpikir kritis ya. Critical thinking sampai dengan problem solving, memecahkan sebuah permasalahan ataupun menghasilkan produk. Seperti itu Kak. Oke, berarti literasi itu bukan hanya kegiatan membaca dan menulis saja ya. Betul sekali. Tapi terkait dengan apa yang kita serap dari apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dan juga apa yang kita dapat dari apa yang ada di depan kita. Betul sekali Kak. Salah satunya kita diskusi kali ini juga masuk dalam istilah literasi. Iya, literasi. Ini literasi banget. Oke. Memang literasi itu apakah hanya satu istilah saja membaca dan menulis atau memang ada istilah lain seperti yang saya ketahui ya Kak Fajar, ada yang namanya literasi digital. Betul. Kemudian ada literasi numerasi. Betul. Dan beberapa literasi lainnya. Mungkin Kak Fajar bisa disampaikan ke Sigmania semua biar kita semua juga sama-sama belajar agar kita semua tahu. Oke, literasi itu sangatlah luas ya Kak, karena kan kita juga sudah ada di era globalisasi gitu ya. Di era yang kita itu tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Tentunya ada juga tadi yang Kakak singgung adalah literasi digital. Betul sekali, itu sangatlah penting. Terlepas dari itu juga banyak lagi Kak literasi-literasi yang pada akhirnya adalah anak-anak muda ya di Indonesia, terutama pelajar, entah itu mahasiswa ataupun siswa, dalam hal menjalani entah itu perkuliahannya, itu dibutuhkan literasi yang hanya tidak sekedar membaca. Kreativitas mereka juga harus benar-benar dilatih seperti itu Kak. Dan benar luas banget Kak, luas banget. Oke, berarti pengertian literasi itu sangat luas sekali. Sangat luas dan sekali. Literasi digital, numerasi itu pun masuk dalam literasi ya. Betul sekali Kak. Kalau untuk Kak Fajar sendiri mengimplementasikan literasi digital itu seperti apa sih Kak? Literasi digital ya. Literasi digital adalah sebuah proses kita menyampaikan informasi ataupun kita berkreasi dengan cara kita menggunakan fasilitas ataupun menggunakan media-media yang ada gitu ya. Entah itu mungkin di sosial media. Contohnya untuk sekarang ya, literasi digital nggak hanya sekedar kayak video, tapi juga kayak berita-berita yang kayak gitu aja termasuk literasi digital Kak. Oke, berarti kalau misalkan kita buka handphone Kak Fajar, kita buka Instagram, kita baca informasi-informasi hari ini, itu juga termasuk literasi digital. Betul sekali. Oke, tadi Kak Fajar menjelaskan kalau literasi digital itu misalkan kita buka handphone, buka Instagram. Betul sekali. Kita membaca informasi yang ada di Instagram itu pun termasuk ke dalam literasi digital. Iya. Namun Kak Fajar ya, ada salah satu
survei dari Program for International Student Assessment or PISA Iya. bahwasanya menyebutkan Indonesia itu masih berada di 10 negara terbawah yang literasinya masih rendah. Betul Padahal kan tadi kita literasi itu banyak ya istilahnya. Tapi mengapa Indonesia itu masih dikatakan sebagai literasinya masih rendah? Ini menyangkut bangsa ya Indonesia. Iya. Betul sekali yang dikatakan oleh kakak bahwa Indonesia itu masuk ke 60 dari 61 literasi di dunia menurut PISA. Ini peringkat yang sangat luar biasa sekali ya. Prestasi terbaik. 2 dari belakang gitu. Iya. Dan tentunya teman-teman semuanya, anak muda Indonesia ya, menurut riset itu menghabiskan kurang lebih 8 sampai 12 jam di internet. Dan kita nggak bisa mengejudge gitu ya mereka melakukan apa, tapi kan sekarang udah ada juga gitu ya kayak misalkan pekerjaan yang digiring ke internet gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengejudge juga. Cuman dalam hal ini kalau misalkan kita ambil 8 jam misalkan ya 8 jam anak muda itu di internet, 8 jam lagi untuk tidur, 8 jam lagi mungkin untuk apa contohnya kayak makan, buang air dan lain hal gitu ya. Otomatis 8 jam di internet itu sangatlah menentukan, Kak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita diskusikan, apa yang sering kita implementasikan juga dari apa yang kita dapat di internet gitu. Kalau sekiranya emang hal-hal yang positif gitu ya, itu sangatlah membantu banget. Bahkan salah satu efek dari perkembangan teknologi ya, dalam hal ini itu sangatlah luas, Kak. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di Belanda misalkan, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di Amerika. Ruang dan waktu itu seakan-akan tidak berlaku di sini gitu. Dan kalau misalkan ini dipergunakan dengan sebaik mungkin teruntuk anak-anak Indonesia, berarti kita ya, maka itu sangatlah akan menopang peringkat yang tadi itu. Ya mungkin kelemahannya adalah kurangnya diskusi, kurangnya membaca, kurangnya menulis juga, yang pada akhirnya itu kan kembali kepada generasi sekarang. Oke, berarti tadi kurangnya diskusi, kurangnya membaca, kurangnya menulis itu bisa menyebabkan Indonesia berada di peringkat 10 terbawah, literasinya rendah. Salah satunya, saya tidak menjudge juga ya teman-teman. Beberapa alasan masuk ya. Masuk. Oke, berarti kalau misalkan literasi itu hanya kegiatan membaca dan menulis saja, apakah literasi digital, literasi numerasi itu bisa diimplementasikan oleh mahasiswa-mahasiswa? Sangat bisa sekali Kak. Oke. Dan saya pun teringat dengan sebuah kutipan ya dari Margaret Thatcher, seorang perdana menteri perempuan asal Inggris yang mengatakan bahwa what's your talk for day became your was, what's your was for day became your action, what's your action for day became your habits, what's your habit for day became your character, what's your character for day became your destiny. In other words, what you think you become. Coba teman-teman perhatikan apa yang kita pikirkan, berarti mindset ya, apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi sebuah kata-kata, menjadi sebuah ucapan. Dan teman-teman juga pikirkanlah apa yang teman-teman katakan, karena itu akan keluar menjadi sebuah tindakan, entah itu positif ataupun negatif. Dan coba teman-teman juga perhatikan apa yang teman-teman lakukan, karena ketika itu diulang-ulang itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan, ya gak Kak? Ya, betul. Dan tentunya dari kebiasaan itu juga akan berubah menjadi takdir, dan dari takdir itu akan menentukan gitu ya. Nah, berarti yang paling penting adalah dengan menyikapi yang tadi dibahas, yaitu literasi digital, kita berbicara tentang pola pikirnya dulu. Kalau sekiranya pola pikirnya adalah pola pikir yang mengedukasikan sekarang digital itu, informasi di media sosial itu seperti pasar bebas. Informasi itu bahkan ya bukan hanya yang positif kan, yang negatif juga tersebar di situ. Tapi bagaimana caranya anak-anak muda Indonesia itu menyikapi itu dengan sebaik mungkin, dengan cara mengaktualisasikan pikirannya di media ataupun di internet dengan konten-konten yang baik, dan tentunya itu akan menyokong perkembangan literasi di Indonesia dengan sangat pesat kalau menurut saya seperti itu, Kak. Oke, berarti teknologi itu sangat luas sekali. Betul sekali. Masuk dalam literasi digital nih ya Yeah. tadi. Oke, berarti di era sekarang mahasiswa yang lebih sering mendengarkan dibandingkan membaca, itu juga tidak salah ya. Karena
semuanya itu tergantung dari apa yang kita dengarkan, Betul. tergantung dari apa yang kita lihat dari teknologi yang kita punya, dan juga tergantung dari apa yang kita baca betul dari sekali. informasi-informasi yang kerap kali sering bermunculan di Instagram, di WhatsApp, ataupun di Twitter dan media-media lainnya. Iya, betul sekali. Oke Kak Fajar, selanjutnya aku mau nanya nih. Oke. Kalau menurut Kak Fajar, tadi kan udah bahas mengenai literasi digital yang banyak sekali teknologi yang semakin luas yang menyebabkan mahasiswa itu kurang dalam membaca. Iya. Apakah mahasiswa yang kurang dalam membaca itu bisa ditanggulangi oleh Kak Fajar sebagai Duta Literasi Indonesia, yang memang tadi sudah kita bahas kalau Indonesia itu masih rendah dalam literasinya? Peran saya sebagai duta literasi, selain dari mungkin ini adalah sebuah privilege ya, kalau menurut saya tidak semua orang bisa diberikan kesempatan, tapi ini menjadi sebuah amanah yang emang benar-benar harus berdampak. Dan tentunya dalam hal ini perihal mengubah yang tadinya kurang suka membaca menjadi minat membaca. Betul. Ini kan salah satu advokasi peran dari duta itu sendiri, dan yang saya lakukan selain dari mengedukasi, saya pun mencoba untuk istilahnya membuat sebuah komunitas ya, meskipun kecil-kecilan. Dan ternyata dengan seperti itu ya Kak, yang saya perhatikan, mereka itu jauh dari buku, mereka itu jauh dari membaca ya, jauh dari diskusi, karena mereka itu ternyata belum menemukan kenyamanan di situ. Maka saya pun pernah mendengar ya kutipan dari Najwa Shihab, cukup dengan satu buku yang kita cintai, maka kita akan terus-terusan jatuh cinta gitu dengan membaca. Nah, berarti tugasnya adalah sebagai duta literasi, selain dari mengedukasi, ayo kita bangun gitu kebiasaan baik, saya pun harus membuat suatu perubahan mindset ya, bahwa membaca itu penting dan cintailah membaca, seperti itu Kak. Oke, berarti kita mungkin salah satu yang harus kita temukan itu adalah kenyamanan dalam membaca. Iya, setelah itu kita bisa mencintai membaca, dan mungkin kita akan lebih akrab lagi dengan buku ya. Betul sekali. Oke. Tadi untuk komunitas yang Kak Fajar buat itu komunitas apa Kak, kalau boleh tahu? Saya bergabung di salah satu komunitas ya, pengembangan di Sukabumi. Itu adalah Rumah Literasi Al-Fat. Mungkin ada teman-teman di sini yang gabung di sana. Rumah Literasi Al-Fat ya. Saya bukan satu-satunya orang yang mendirikan itu, tapi juga dengan rekan-rekan saya. Cuman ini berasal dari kemirisan kita terhadap literasi yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, tentunya dalam hal ini saya banyak sekali belajar caranya memberikan edukasi pelayanan kepada orang-orang sekitar, terutama anak muda yang menjadi sasarannya, untuk melek dengan literasi, untuk melek dengan membaca, seperti itu Kak. Oke, berarti komunitas yang Kak Fajar buat ini sangat berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh. Dan impactnya juga sangat luar biasa, kalaupun memang dari orang yang mengikuti komunitas itu bisa mengimplementasikannya dengan baik. Betul sekali Oke, Kak. tadi berbicara soal membaca nih, aku mau nyenggol sedikit nih yang soal membaca. Mahasiswa sekarang itu anti banget sama istilah kutu buku. Dimana mungkin Kak Fajar sendiri pun pernah mengalami ataupun pernah menemukan ya istilah orang yang dibilang kutu buku, yang dimana kutu buku ini dikenalnya aneh, ataupun memang kurang dalam pergaulan, atau ya jauh dari kata pergaulan. Bagaimana cara Kak Fajar dalam menghadapi istilah kutu buku? Kutu buku, oke. Nah, kutu buku ini kan diidentikan dengan seseorang ya, biasanya yang berkacamata gitu kan, terus introvert gitu ya, nggak terlalu berbaur dengan orang lain, tapi lebih fokus ke dirinya sendiri dengan buku, seperti itu. Menurut saya dalam hal ini ada sisi negatif dan positifnya. Positifnya dulu nih, karena tentunya menurut saya ya lebih banyak negatifnya. Oke. Positifnya adalah ketika dia membaca, dia akan menemukan banyak informasi, dia akan menemukan banyak wawasan ya, karena dia mengcopy paste gitu kan pengetahuan orang yang dia yang dia masukkan ke resolusinya, sehingga dia pun menjadi kurang lebih seperti orang itu. Cuman dalam hal kutu buku yang mungkin teman-teman juga sering istilahkan, itu adalah mereka yang memisahkan diri dengan orang lain. Jauh dari namanya diskusi, betul ya? Betul. Diskusi, terus kurang berbaur juga, kurang bersosial istilahnya gitu. Nah, padahal kalau misalkan ya, si kutu buku ini, si orang yang sering bercengkrama dengan buku ini
eh, mendedikasikan diri untuk dia aktif di sosial itu akan lebih efektif. Kenapa? Karena dia punya informasi yang banyak. Cuman untuk negatifnya yang sering menjadi paradigma masyarakat ya terhadap kutu buku adalah mereka yang memisahkan diri. Nah, memisahkan diri ini menurut saya hal yang kurang baik, Kak. Hal yang kurang baik. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial, kita itu perlu yang namanya diskusi. Ketika kita ingin paham orang kan kita juga harus mendengar. Ketika kita ingin dimengerti, kita juga harus menyampaikan. Seperti itu, Kak. Oke, berarti semuanya itu ada plus minusnya ya. Betul Cuman sekali, tadi Kak Fajar bilang lebih banyak ke minusnya dibanding positifnya. Iya. Namun itu semua kembali lagi kepada kita sebagai yang membacanya, sebagai yang dianggap kutu bukunya itu. Betul sekali, Kak. Karena Kak, kalau misalkan kita hanya sekedar membaca gitu ya, tapi kita tidak mengaktualisasikan apa yang kita dapatkan, diibaratkan seperti apa ya? Kita itu mengambil sesuatu tapi tidak mengeluarkan itu kan, itu bisa memecahkan ataupun merusak diri kita gitu ya, merusak diri kita, diibaratkan seperti itulah gitu. Nah, dalam hal ini maka penting sekali untuk mengoutput, untuk mengeluarkan apa yang kita input itu. Karena kan kedepannya seri anak kita pun pernah mengatakan kemajuan anak-anak muda literasi itu kan di 2 kalau nggak salah ya, yaitu kolaborasi dan community. Itu kan diskusi ya, kolaborasi itu kita bercengkrama dengan orang-orang banyak, kita pun melakukan pergaulan ataupun interaksi sosial di situ. Seperti itu, Kak. Oke, berarti untuk statement kutu buku itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita mengimplementasikannya ya, Kak. Iya, tergantung. Cuman kadang-kadang ini juga jadi sebuah apa ya, menurut saya menarik sekali gitu. Ada orang-orang yang dia itu senang dengan buku, tapi ketika mendapatkan judge seperti itu dari orang lain, kutu buku, kutu buku, itu kan menjadi apa ya, keminderan gitu. Yang tadinya produktif ke buku jadi tidak seperti itu. Iya, mungkin ini juga salah satu alasan mengapa mahasiswa itu jarang sekali membaca, Kak. Iya. Karena mereka menghindari istilah yang tadi itu kutu buku itu. Mungkin iya, beberapa ada yang seperti itu. Oke, berarti itu semua juga dikembalikan lagi bagaimana kalau misalkan memang kita sering membaca dan kita dapat judgement kutu buku, kalaupun memang kita sering sekali bersosialisasi, itu pun istilah kutu buku itu perlahan-lahan akan menghindar dari kita. Betul sekali. Dan pesannya adalah apapun yang orang lain katakan gitu ya, ketika itu emang benar yang kita lakukan, terus bisa kita pertanggungjawabkan, maka menurut saya lanjutkan saja. Oke, menarik sekali nih. Apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, dan apapun yang orang lain pikirkan tentang kita, kalaupun memang itu kita bisa mempertanggungjawabkan, santai aja, easy lanjutkan gitu. aja, betul. Iya, betul sekali. Lanjutkan saja, karena akan sangat capek sekali, Kak, kalau misalkan tujuan kita entah itu dalam hal membaca, diskusi, apapun itu hanya sekedar ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Betul. Capek sekali itu. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Terakhir nih, Kak, karena kita udah lama juga ya ngobrol. Mungkin dari Kak Fajar ada harapan untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, khususnya di kampus UIN SMA Banten sendiri. Apakah ada closing statement dari Kak Fajar untuk semua penonton yang menonton video ini? Oke, apa ya? Ke depan berarti ya. Mungkin teman-teman nggak asing dengan namanya Malcolm X. Apa tuh Malcolm X? Malcolm X itu orang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Dia seorang aktivis ya yang memperjuangkan persamaan antara ras berkulit hitam dengan berkulit putih di Amerika Serikat. Dan dia itu mengatakan begini, Kak. The future belongs to those who prepare for today. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Dan tentunya kalau misalkan anak-anak muda sekarang ya mempersiapkan diri, entah itu dengan apapun itu yang penting positif, membaca kah, berdiskusi kah, ikut organisasi kah gitu ya, maka siap-siap untuk menyaksikan kemajuan Indonesia di kemudian hari. Seperti itu, Kak. Oke, berarti mindset soal mahasiswa tentang literasi yang bahwasanya seringkali dikaitkan dengan kutu buku lah atau apalah itu, kalaupun memang kita bisa mempertanggungjawabkannya dan apa yang kita dapat, apa yang kita saring dari apa yang kita baca itu baik, itu santai-santai aja, it's so easy. Santai, betul sekali. Santai-santai meskipun aja. Kita membaca seringkali kita dikatakan seperti kutu buku lah atau apalah, kalaupun memang tadi juga kita udah bahas ya mengenai literasi digital, itu juga tergantung lagi dari apa yang kita lihat di teknologi yang kita punya, tergantung juga dari apa yang kita dengarkan dari teknologi yang kita punya, dan juga tergantung dari apa yang kita lihat dan baca dari teknologi yang kita punya.
Betul sekali. Betul sekali. Tadi juga Kak Fajar udah menyampaikan closing statementnya, ya. Iya. Oke. Tadi ada siapa Kak? Salah satu dari Amerika Serikat? Malcolm X. Malcolm X. Oke. Berarti harapannya adalah dengan perkataan tadi dari Malcolm X adalah sebagai seorang mahasiswa ya yang hidup di era sekarang, persiapkanlah diri untuk menyongsong masa depan itu dengan segala kemaksimalan, tentunya dalam hal literasi ataupun sebagainya. Seperti itu Kak. Oke, closing statement dari Kak Fajar ya. Kak Fajar nggak kerasa nih kita ngobrol udah lama banget Udah ya. lama banget, betul sekali. Saking asiknya Oke. gitu ya. Oke. Oke Sigmania, nggak kerasa banget kita udah ngobrol banyak bareng Kak Fajar. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Fajar yang udah jadi bintang Oke. tamu di Sigma Talk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi website LPM Sigma di www.lpmsigma.com dan di Instagram kita @lpmsigma. Aku Nabila Al-Sabila pamit undur diri dan sampai jumpa di Sigma Talk selanjutnya.